Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pecinta Awi Tembung Official YouTube channel dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Awi Tembung Official YouTube channel, sedikit kita jelaskan daripada biografi daripada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mu'alim Muhammad Abidin SPDI. Beliau merupakan pimpinan daripada Majelis Ta'lim Al-Mursyid yang Mu'alim ya. Yang itu berdiri sejak tahun 2012. Nah, alhamdulillah, sepengetahuan saya cukup banyak sekali jamaahnya. Nah, itu setiap pagi ya Mu'alim ya. Setiap hari Ahad jam Ahad 10 subuh itu Ahad subuh selalu ada di masjid. Masjid Darul Haq ya. Kemudian dulu di rumah. Kita sekarang setelah habis Ramadan masuk Syawal, kita mulai babak baru di aula madrasah. Aula madrasah. Ini yang sekarang kita lagi. Ya, Mu'alim ini pun juga memiliki madrasah diniyah kita katakan, atau kalau orang kampungnya untuk sekolah ngaji katanya gitu ya. Itu nama madrasahnya itu Madrasah Mursyid Al-Ikhwan. Sudah cukup lama juga ya Mu'alim ya? Ya, lumayan. Sudah berapa tahun tuh Mu'alim? Kalau dirintis itu dari setelah saya menikah, sekitar tahun 2003, ngaji biasalah, ngaji malam, ya, dengan beberapa kemenakan. Itu pun masih gabung sama orang tua satu rumah, lalu pindah ke rumah sendiri. Nah, di rumah itu pun belum berkeramik, belum apa, masih bertikar saja. Ketika sudah di keramik, barulah ada meja-meja seperti ini. Dan alhamdulillah mengalami kemajuan yang pesat. Akhirnya almarhum orang tua saya menginfakkanlah sebidang tanah ini yang ukurannya lebih kurang 5 meter. Jadi saya bingung gitu, cuman ini 5 meter. Iya. Ya, kali lebih kurang 20 lah. Tapi ya kita berpikir, itulah kita ikut jula-jula. Jadi kita bertanya dengan jemaah yang memang bisa konstruksi. Nah, gimana? Nah, kita buatlah memang karena keterbatasan lahan, konstruksi yang memang bisa untuk beberapa lantai ke atas. Jadi inilah lantai. Alhamdulillah. Bawahnya alhamdulillah. Ini rencana lantai 3 ya Mu'alim. Insya Allah, mohon doanya para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Amin. Tapi yang jelasnya, satu, Mu'alim merupakan alumni daripada Madrasah Sanawiyah Al-Jam'iyatul Wasliyah Tembung. Beliau alumni tahun 1993. Cukup tua sudah, cukup lama jadi alumni, sekitar 24 tahun ya Mu'alim ya. Kurang ya. Ya sekitar gitu ya Mu'alim ya. Iya. Kemudian beliau melanjutkan di Al-Qismul Ali, Jalan Ismailiyah, untuk tingkat madrasah aliyahnya. Para pecinta Awi Tembung Official YouTube channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan pada malam hari ini kami akan mewawancarai atau bertanya perihal ibadah kurban kepada narasumber kita. Di antaranya nanti
yaitu mengenai hukum dan bagaimana penjelasan-penjelasan tentang ibadah kurban. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mu'alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat malam ini Mu'alim? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, jadi kita pada malam hari ini akan membahas mengenai ibadah kurban. Di antaranya pertanyaan yang pertama ini yang datang dari teman-teman kita, yaitu apa sih hukum kurban? Lalu bagaimana ancaman kepada orang yang tidak mau berkurban? Kepada Mu'alim kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk kiranya bisa berbagilah sedikit mungkin pengetahuan kepada para pemirsa, mungkin yang ada di studio juga yang ada di rumah, dan mungkin di berbagai macam penjuru daerah mungkin ataupun dunia. Ketika berbicara tentang kurban, tentu tidak terlepas sedikit ya kita ungkap tentang sejarah bagaimana ketika Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk menyembelih anak beliau. Ya. Jadi itu dihikayatkan oleh Allah dalam surah As-Saffat, ya. Itu dari ayat 102 sampai 107, ya, yang dari 106 Allah katakan inna hadza lahuwal balaul mubin. Sungguhnya ini betul-betul cobaan yang nyata. Tapi Allah ganti dengan wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti dia Ismail dengan sembelihan yang besar, ya, yang agung. Nah, ini sejarah kurban, walaupun dari segi kata-kata kurban itu sendiri sudah ada sejak manusia pertama ada, Nabi Adam, tapi yang berkurban itu adalah anak beliau, Habil dan Qabil. Nah, tentu bisa diperiksa lebih dalam lagi di Al-Quran. Nah, berkaitan tentang hukum, ada hadis Nabi. Nah, sebelum itu ayat Al-Quran yang mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ini perintah Allah. Biasa kalau dalam kajian usul fikih, perintah atau amar itu menunjukkan wujub atau wajib. Tetapi berdasarkan dalil-dalil yang ada melalui hadis juga hal itu diungkapkan. Ada ulama yang berpendapat tidak wajib, sunnah muakkadah. Nah, di antara ulama yang berpendapat wajib itu adalah Imam Hanafi. Beliau mengambil lahiriah ayat tersebut, ya, Al-Kautsar ayat 2, lalu juga lahiriah hadis man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Itu yang artinya siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, dia tidak mau berkorban, maka jangan coba dekati musola kami, tempat sholat kami. Nah, Imam Hanafi berpijak pada dua dalil ini, juga mungkin dalil yang lain di kitab yang
lebih besar lagi, lebih panjang dan luas keterangannya, beliau mengatakan wajib. Dan ingat, bagi orang yang mampu. Nah, bagaimana dengan kita di daerah Tembung, sekitarnya Bandar Khalifah, yang lebih luas lagi Kecamatan Percusetuan, kita berpaham itu sunat muakkadah. Ya, guru-guru kita menfatwakan demikian. Di sini ada hadis dari riwayat Imam Ad-Daraqutni yang berbunyi kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan atasku an-nahr, berkurban itu, dan itu tidak wajib atas kalian. Nah, kita mengambil dalil ini ya, bahasanya kurban itu tidak wajib kecuali ada hal-hal tertentu, misalnya dinazarkan. Juga ada hadis yang lain, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Hadis riwayat Tirmidzi. Aku diperintahkan untuk berkurban, sedangkan itu sunnah hukumnya bagi kalian. Nah, ini perintah tentang suruhan, ya, dan berkaitan tentang pandangan ulama bagaimana tentang hukum kurban. Lalu ancamannya bagaimana? Tadi ditanyakan. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapati keluasan rezeki tentu pada dirinya dan dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati musalla kami, tempat sholat kami. Tentu ini merupakan ancaman ya bagi orang yang mampu. Karena banyak orang yang mau tapi tidak mampu. Sebaliknya, banyak orang yang mampu tapi tidak mau. Yang diancam Nabi, orang yang mampu tapi tidak mau. Nah, kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Nah, jadi ya sisi yang lainnya tentu ya kurban ini ya menghindarkan kita dari sifat pelit. Hikmah yang bisa dipetik diantaranya. Baik, para pemirsa Awit Tembung Official YouTube Channel, itu tadi penjelasan mengenai daripada hukum berkurban serta ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berkurban. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hukumnya kurban itu dengan cara mencicil, dan ada juga kurban dilakukan dengan cara arisan. Artinya mualim, ketika ada berkumpul 20 orang, mereka ingin berkurban, lantas mereka patungan, iya, tapi tidak memenuhi pada 20 orang ini. Udah, ini giliranmu saja dulu tahun ini, nanti aku tahun depan. Nah, itu bagaimana hukumnya, mualim? Iya. Biasanya panitia kurban itu menerima peserta kurban, ada yang tunai membayarnya, ada memang angsuran ya, cicil gitu bilang. Nah, ini cuman cara untuk memenuhi kuota ya, target setoran. Ini tidak ada masalah. Seandainya saahnya tadi keluasan rezekinya bisa sekaligus, dipersilahkan. Kalau tidak, ya diangsur. Dan ini kan latihan ya. Wa aqridullaha qardan hasana. Kalian berilah kredit kepada Allah, ya, beri pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi juga tidak ada ketentuannya dalam agama bayarnya mesti tunai, ya sekaligus, tidak ada itu tentu. Nah, beralih ke masalah yang kedua, bagaimana kalau itu arisan? Ya, ada juga di suatu sekolah, ya, anak-anak SD gitu ya, anak SMP,
mereka iuran, patungan. Berapa? Melebihi dari 7 orang. Iya. Ya. Ini tentunya kalau memang atas nama 10, 20 orang, inisiatifnya bagus untuk menumbuhkan Pembelajaran. iya, saling peduli, lalu pembelajaran, mencicil, menabung, karena kebaikan itu kadang-kadang tidak bisa dilakukan sekaligus. Seandainya ini diatasnamakan lebih dari 7 orang, maka itu bukan kurban namanya. Latihan. Latihan untuk kurban. Mungkin cicilannya perlu dilamakan. Sehingga mungkin 20 orang ini sampai kuota misalnya satu peserta 2 juta. Ya kan, tinggal nyari satu lagi dapat 21 orang, jadi 3 grup kurban. Nah, kalau begini dipersilakan. Tapi kalau atas nama yang di atas 7 orang, karena sapi atau lembu, unta itu untuk 7 orang, kurang tidak masalah, lebih tidak bisa. Karena ada ketentuan dari Rasul itu untuk 7 orang. Nah, jadi itu hanya ya partisipasi lah. Iya. Karena kan, begini, ada satu ungkapan di hari raya itu pokoknya bersenang-senang, di antaranya makan. Maka kan ada yang mengambil fatwa sahabat Sayyidina Ibnu Abbas. Apa? Walau hanya motong ayam, jago. Yang penting pada hari itu bersenang-senang, menumpahkan darah, menyembelih. Nah, ini kalau mungkin itunya diambil, bisalah. Nggak ada masalah ya. Iya, dari segi ya bersenang-senang memakan daging itu tadi. Berarti malah nilai pahalanya itu tidak seperti pahala kurban lah ya. Iya, karena tidak mencukupi kuota. Oh, gitu. Iya, karena lebih dari 7. Tapi itu terpuji. Iya. Iya, kenapa? Kebaikan yang dilakukan. Walau mungkin sama-sama nyembelihnya pada waktu Idul Adha, Yaumul Nahar. Kan gitu, atau 3 hari setelah 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Kepada para pecinta Awi Tembung Official YouTube Channel, pertanyaan selanjutnya yang kita lontarkan adalah, ini pertanyaan dari teman-teman kita semua. Bagaimana Mualim, apakah lebih afdol daripada kurban atau akikah? Karena kebanyakan di masyarakat kita ini, oh anakku belum akikah, aku kayaknya akikah dulu aja lah, gak usah kurban. Iya, iya. Atau ada sebaliknya, lebih bagus kurban atau akikah begitu. Iya. Terima kasih. Dan ini pertanyaan atau bahkan pernyataan ya, yang nggak hilang-hilang. Iya. Ya, berulang. Nah, kita jelaskan secara singkat, akikah itu untuk siapa sih? Atau siapa yang diperintahkan untuk melaksanakan akikah? Yang diperintahkan untuk melaksanakan akikah itu orang tua dari si bayi. Jadi tetap sama prinsipnya sa'ah, keluasan rezeki. Jadi kalau orang tuanya bokek, ya nggak punya modal, apa yang mau diakikahkannya? Jadi ketika bayi ini sehari sampai 7 hari, 14, 21 hari, toh tak ada juga, sudah tuntutannya ya selesai dalam waktu yang demikian. Nah, terus apakah akikah itu hilang tuntutannya? Tidak. Nah, ketika mau orang tua walaupun melebihi dari hari yang disunahkan itu tetap dianjurkan. Tapi kalau sudah dewasa atau remaja, ketika dia ingat belum diakikahkan, boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Tapi prinsip dasarnya akikah itu dibebankan atau diperintahkan kepada orang tua si bayi. Nah, sedangkan kurban
dia tidak akan turun hukumnya ketika dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya, hari tasyrik ya. Tetap sunat muakkadah. 4 hari ini waktunya ya. Nah, jadi kalau ditanya mana, ya tetap ketika tuntutan itu dari akikah sudah berkurang atau jauh bahkan ya dari hari yang semestinya, dan padahal itu juga merupakan tugas lah kita katakan dari orang tua, apalagi orang tua nggak punya, hilanglah tuntutan akikah tersebut. Lalu ada rezeki, sudah remaja, sudah dewasa atau udah tua, kemana? Ya ke kurban. Ya. Kalau memang ada rezeki lebih, boleh dia mengakikahkan dirinya sendiri ketika ada keluasan. Jadi nggak usah ragu lagi, mana tetaplah kurban itu diutamakan. Dan kurban itu sepanjang tahun. Artinya ketika masuk hari hanya kita bilang tetap ada tuntutan untuk melaksanakan kurban. Sedangkan akikah seumur hidup sekali. Jadi jangan sebagian masyarakat seolah-olah orang tuaku belum kurban, ya tidak kurban. Kalau belum, seolah-olah kurban itu hanya seumur hidup sekali. Jadi belum. Nah, tidak ya, jangan kalimatnya belum, tapi tidak kurban. Saya belum kurban, bukan saya tidak kurban. Karena tiap tahun ada tuntutan untuk ya pelaksanaan kurban itu. Jadi artinya Mu'alim, ketika di hari pelaksanaan kurban tanggal 10 sampai tanggal 13 kita punya kelapangan rezeki, boleh nggak keduanya itu kita laksanakan? Artinya kita ya kurban, sementara kita juga belum akikah, kita akikah diri kita sendiri. Boleh. Dan prinsipnya kan berbagi. Makin banyak yang dibagikan, makin senang. Ya. Nah, jadi kalau kurban yang mentahnya disedekahkan, ketika akikah ya masaknya. Siapa sih yang nggak mau diundang makan, gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau pada hari yang sama dilaksanakan dua-dua, ya alangkah bagusnya. Terima kasih Mu'alim. Pertanyaan selanjutnya dari teman-teman kita ini, ada seseorang yang sudah niat berkurban nih, ada sudah dananya, kemudian sampai pada waktunya tak sampai pula umurnya. Jadi ketika hari kurban tiba, itu bisa nggak dibadalkan kurbannya itu? Artinya kurban untuk mengkurbankan yang sudah meninggal itu, Malam. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengkurbankan atas nama si mayit. Oh. Kecuali ada wasiat. Ya. Nah, kalau kayaknya ini ayah ini tak lama ini. Nah, ini duit sudah ada. Nanti kalau ayahmu meninggal, kurbankan ayah ya, kurbankan omak ya. Nah, itu boleh. Berarti kalau sekedar niat saja tidak menjadi wasiat ya itu, Mu'alim? Tidak ya? menjadi wasiat. Oh gitu. Oke, terima kasih Mu'alim. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ini masalah krusial juga ini yang selalu terjadi setiap tahun, masalah kulit kurban. Iya. Ini biasanya ada itu kalau kita sudah kurban, ada pula orang datang menawari jasa jual kurban, jual kulit kurban, Iya. kulit lembu, kulit kambing. Nah, itu apakah boleh dijual atau memang harus kita bagikan orang-orang? Kalau dibagi satu ya dibilang tidak bagi adil, tapi kalau dipotong-potong sepertinya tidak, kurang berguna lah kita katakan gitu. Itu bagaimana boleh? Ya. Ini ada hadis Nabi. Riwayat Imam Ahmad. An Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u luhumal hadyi wal adhahi
wa kulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Yang artinya dari Sa'id, Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu jual daging denda haji dan daging kurban, tetapi makan dan sedekahkanlah dagingnya itu, serta ambillah manfaat dari kulitnya dan jangan dijual kulitnya. Sudah jelas malam ini. Ya, jadi jangan dijual kulitnya. Nah, tapi kalau dibagi begini, bagilah yang agak besar potongannya, biar bisa dimanfaatkan. Saya sering itu. Jangan kira-kira nggak cukup, kulitnya diperkecil. Ya kalau cuma setapak tangan ini buat apa? Nggak banding olahnya pula. Iya. Kan gitu ya. Jadi apa? Dibesarkan. Atau panitia bikin pengumuman, bagi yang tidak mau kulitnya silakan dikembalikan ke panitia, biar dimanfaatkan. Artinya diolah. Walaupun nanti ada hukum di fikih itu tetap ada jalan keluar, helah. Tamlikkan kulit itu. Kulit itu dengan sepengetahuan si pekurban, berikan kepada seorang. Nah, milikkan sama dia. Berarti itu jadi milik dia. Terserah dia mau jual, mau diapain, terserah. Itu jalan keluar. Berarti boleh memberikan satu kulit itu yang mana? Iya. Satu kulit lembu itu Iya, kepada seorang gitu pada ya? seorang. Nah, terserah mau diapakan dia. Nah, seandainya itu orang dalam, ya kan? Panitia lagi. Panitia bilang termasuk panitia dijualnya. Ya, untuk nambah modal pekerja misalnya. Tidak apa-apa, asal caranya betul. Yang penting sudah dikasihkan. Ya, dulu. dikasihkan. Ya. Itu sudah menjadi milik dia. Sama daging kurban nanti pun ketika orang itu mendapatkan daging kurban, itu jadi milik dia. Terserah mau dimasak, mau dijual, nggak ada masalah. Nah, itu sudah tamlik ke dia, menjadi miliknya. Selanjutnya Mualim, ini ada pertanyaan dari teman kita, sahabat kita, pecinta Awit Tema Official YouTube Channel, yaitu bagaimana hukum memindahkan daging kurban. Ini kadang kebanyakan kita kan ada, ayo kurban di daerah bencana, pada rumah kita di sini, bencananya di Padang atau di Jawa. Atau ayo kurban di Palestina, di sana membutuhkan, padahal rumah kita di Indonesia. Itu bagaimana hukumnya, Muhammad? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat baik. Nah, di sini di dalam kitab Sabilal Muhtadin juz 2 halaman 229. Di sini ada diterangkan, dan haram memindahkan daging kurban daripada negeri tempat dia berkurban kepada negeri yang lain. Seperti hukum memindahkan zakat dengan muwafaqah, sepakat antara Syekh Khatib Syarbini atau Syarbaini dan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli. Nah, itu 3 ulama besar tidak membolehkan dipindahkan dari tempat orang yang berkurban itu. Ya. Tapi di sini berbeda bagi Imam Asnawi. Maka diharuskan, dibolehkan memindahkan daging kurban daripada negeri tempat berkurban. Nah, jadi memang dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada perbedaan pendapat, ya. Nah, kalau memang tadi misalnya daerah-daerah terpencil, daerah yang memang sangat membutuhkan, ya, atau minoritas, itu bagus sekali. Ya, misalnya kita di sini banyak ya yang mampu gitu ya, tak salah, bahkan baik sekali ya. Nah, itu untuk merekatkan ukhuwah ya, untuk memberikan rasa senang kepada mereka gitu. Jadi selama pendapat itu ada
yang memang berbeda, dan yang berbeda itu ulama, ya bukan ulama-ulamaan ya. Ya dipersilakan saja dengan memandang kemaslahatan yang ada. Oke, baiklah. Seandainya ini Ya. pertanyaannya mirip dengan itu, dia bekerja, kita katakanlah ini Tembung, dia kerjanya di Medan, itu kan tidak di kampung halamannya. Iya. Lantas di pekerjaannya dia itu ada istilahnya patungan kurban, melaksanakan pemotongan hewan kurban. Iya. Boleh nggak dia kurbannya di pekerjaannya itu? Sementara dia kan tinggalnya di kampungnya ini gitu. Iya. Walau arti kata di kampungnya ini mungkin ada beberapa yang seandainya diberikan daging kurban dia sangat senang begitu. Ya, tentu kan itu teknis. Iya. Kalau dia mau berbagi, bawa aja itu daging kurban tadi dari tempat kerjanya ke kampungnya atau sekitar tempat tinggalnya. Nah, tentu kan tadi memang diharapkan yang berkurban itu orang di sekitar itu yang mendapatkan bagiannya orang di sekitar itu. Tapi ini kan teknisnya di luar kampung. Iya. Kalau pakai misalnya di perkantoran, siapa yang dekat situ yang menerima? Iya betul. Akan itu juga jadi masalah kalau itu mau dipertahankan, nggak boleh kurban di luar kampung atau nggak boleh memindahkan. Nah, jadi mumpung ada seperti Imam Asnawi tadi yang membolehkan, ya dipersilahkan. Saja ya. Oke, baiklah, pecinta AW Tembung Official YouTube Channel, ada pertanyaan titipan ini dari teman kita. Pertanyaan begini, Mualim. Dia sudah mendaftarkan sebagai peserta kurban, tercatatlah nama dia. Tapi ketika pelaksanaan pemotongan hewan kurban, diniatkanlah bahwasanya pemotongan hewan kurban ini kuniatkan pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, itu lantas bagaimana? Apakah itu pahala semua untuk orang tuanya atau tidak sampai pahalanya? Karena itu kan kurban itu kan sifatnya diri pribadi gitu kan. Apakah itu boleh seperti itu, Malik? Ya, ini kan kalau tadi pertanyaannya apakah boleh di atas namakan mayit? Nggak boleh kecuali ada wasiat. Nah, ini kan pahala. Ya. Pahala dari si anak kita katakan. Dia mendapatkan pahala dari ibadah kurbannya. Lalu dia niatkan. Dia minta sama Allah, ya Allah, ya demi kedua orang tuaku, ku niatkanlah pahala kurbanku ini untuk kedua orang tuaku. Apakah sampai? Tentu itu Allah. Kalau sampai nggak sampai itu Allah yang punya gawe ya, yang punya kerja. Nah, apakah baik-baik? Ya. Kenapa? Ini anak memberikan, kita katakan semacam hadiah lah, seolah-olah seperti itu ya. Semua nggak ada masalah, nggak ada masalah. Si anak dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari niatnya yang telah memberikan penuh pahala korbannya kepada orang tuanya. Jadi dua-dua dapat pahala. Ya, dan tidak ada istilahnya sayang habislah pahalanya. Kan gitu ya, mungkin habislah pahalanya. Sama, kita punya uang 100.000, kita kasihkan semua. Jadi untuk kita memang gak ada, tapi pahalanya kan dapat, besar ya besar. Kan begitu. Nah, ketika itu semua dikasihkan, si anak dapat pahala karena sudah berbakti, memberikan pahalanya sendiri kepada orang tuanya. Ini ada pertanyaan yang mirip sebenarnya dengan itu. Dia peserta kurban, sudah tercatatlah namanya. Tapi ketika waktu penyembelihan hewan kurban, dia tidak hadir dalam penyembelihannya itu. Ini mendapatkan nilai pahala, kan setidaknya kita harus berniat ketika menyembelihkan hewan kurban. Ini bagaimana, Malim? Ketidakhadirannya
kemudian digantikan oleh seseorang untuk menggantikannya. Ya, boleh mewakilkan ya dalam peniatan ketika penyembelihan hewan kurban. Bahkan dulu pernah, kalau tak silap saya itu di TV One, almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob ditanya kapan niatnya Pak Kiai. Lalu beliau menjawab ketika daftar itu Sudah niat. sudah niat, itu sudah dihitung. Nah tentu ini kita hargai ya, karena beliau orang yang alim ya. Nah jadi seandainya pun misalnya tidak datang dia, tak ada semacam perwakilan, sudah selesai niatnya kepada Allah. Nah itu sebagai perbandingan paling tidak. Iya, iya. Baiklah, pecinta Awet Tembung Official YouTube Channel. Pertanyaan selanjutnya, ini yang sering terjadi di masyarakat. Ketika melaksanakan pemotongan hewan kurban, itu biasanya algojo atau si pemotong ketika memotong hewan kurban itu masyarakat rame bertakbir seperti takbiran. Nah, itu pernah saya mendengar mualim katanya dilarang takbiran itu. Nah, itu bagaimana mualim hukumnya? Iya, memang kita sendiri pun belum mendapatkan nas yang sorry lah yang jelas tentang larangan itu. Nah di sini ada ungkapan di kitab Sabilal ini, dan lagi sunat tatkala menyembelih itu mengucap basmalah. Tapi di sini bismillah ya. Karena dan yang terabdol bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah sudah memadai, tapi yang terabdol lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah mengucap salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat mengucap takbir 3 kali. Kemudian daripada mengucap basmalah. Demikian bunyinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang jadi masalah, apakah itu untuk orang yang menyembelih saja tertentu, atau takbirnya ini boleh rame-rame? Wallahu a'lam. Berarti ini belum ada yang sorihnya walim ya, Ya, belum ada saya di saya ya. Iya. Baiklah pemirsa, untuk pertanyaan yang khusus tadi, ketika nanti kita mendapatkan yang jelasnya, nanti akan kita jelaskan kembali di tayangan kita berikutnya. Pemirsa, pecinta Awet Tembung Official YouTube Channel, demikianlah diskusi kita atau bertanya kita kepada narasumber kita, yaitu Muallim Muhammad Abidin, SPDI, tentang masalah kurban yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi. Mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan dari muallim kita dapat bermanfaat kepada kita dan menjadi ilmu serta menjadi jariah, pahala jariah kepada muallim kita Muhammad Abidin. Dan kita doakan selalu pada muallim kita, mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan kepada muallim dan keluarga, sehingga tetap terus memberikan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan seperti kita ini. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada seluruh pemirsa pecinta Awet Tembung Official YouTube Channel. Sampai berjumpa di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.